Welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, saya mau sharing ya teman-teman ya terkait perkembangan akhir-akhir ini di cryptocurrency ya. Saya nggak lihat harga ya, saya nggak lihat harga. Oke, ada tiga di sini teman-teman ya. Mengapa cryptocurrency itu penting? Mengapa cryptocurrency itu kita harus punya ya? Terus mengapa cryptocurrency itu sudah pasti naik ke depannya ya. Kita nggak berbicara short term ya. Saya berbicara untuk long, untuk jangka panjang. Sudah ya, itu tiga pertanyaan ya yang saya rasa jadi pertanyaan juga dari teman-teman semuanya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, saya mau kita flashback sejenak ya di 2 bulan ini ya, di 2 bulan ini Juni Juli ya. Kita sudah digemparkan ya dengan beberapa institusi negara, beberapa perusahaan investasi besar seperti BlackRock, Fidelity dan lain-lain. Mereka sudah mengajukan proposal untuk mengapply Bitcoin ETF ya kan. Mungkin ya ada yang mengatakan ya mungkin karena tahun depan kan Bitcoin halving, jadi mereka mau serok dan lain-lain. No, kita harus tahu dulu nih. Mereka pengajuan ETF ya mereka mau jualan ya, mau jualan Bitcoin ya kira-kira seperti itu. Sudah ya paham sampai di situ ya, tapi sampai sekarang belum di ACC. Nanti saya akan bikin videonya di video yang lain. Ini khusus part kenapa kenapa cryptocurrency itu penting, kenapa cryptocurrency kita harus punya, kenapa pasti naik ya. Jadi gini teman-teman. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya satu pertanyaan dan boleh kalian drop komen langsung ya ketika pertanyaan saya tanya ya. Kira-kira ada nggak aset di dunia ini yang pemerintah nggak bisa sita? Kira-kira ada nggak? Secara sistem ya, bukan secara todong pakai pistol terus diminta passwordnya ya. Secara sistem ada nggak aset yang bisa disita pemerintah? Kira-kira ada nggak? Ya hampir semua. Jawabannya hampir semua aset yang ada saat ini. Saya nggak berbicara kripto dulu ya. Hampir semua aset, mau tanah ke, mau uangmu ke, mau rumahmu ke, mau apapun itu saat ini ya teman-teman, pemerintah bisa ambil ya, bisa ambil. Contohnya contoh ya, ada satu keluarga ketimpa musibah ya, mereka semua gun lah ya. Kira-kira rumah, aset-aset mereka kemana? Ya dia jadi milik negara ya, karena nggak berpemilik, jadi milik negara ya. Ya pemerintah bisa sita ya, mau tanah mau apa bisa disita, bisa diambil negara ya kan. Kalau kita berbicara uang ya, orang koruptor, negara bisa membekukan uang-uangnya, bahkan rumahnya bisa disita bos ya kan. Saya rasa sampai di sini teman-teman sudah tahu ya. Yang tidak bisa disita secara sistem oleh pemerintah hanya cryptocurrency. Hanya cryptocurrency ya. Kalian pass away ya, maaf ya. Kalau kita sudah nggak ada di dunia ini ya, pemerintah nggak bisa sita aset kita ya. Selama dia nggak tahu password kita ya, kode prasa kita atau logo prasa kita ya di MetaMask, nggak bisa disita pemerintah. Itu kenapa kesini teman-teman ya. Ketika muncul CBDC ya, central bank digital currency ya, kesini mulai muncul validasi negara, kesini mulai muncul regulasi negara ya. Seakan-akan ya negara oke, kami izinkan, tetapi ya mereka mulai dengan pengawasan ya, tapi untungnya cryptocurrency itu sistem blockchain ya. Jadi ya sekedar pengawasan ya KYC ya, contohnya di exchange ya. Exchange itu sebagian dari pengawasan negara loh ya. Kalau ada apa-apa pencucian dana dan lain-lain, negara bisa telepon langsung sama CEO perusahaan ya untuk membekukan aset yang bernama ini ya, karena kita KYC ya. Tetapi secara sistem ya,
aset yang kita punya, contoh ya kalau kita punya di wallet, di ledger dan lain-lain itu tidak bisa diambil pemerintah. Nah, kesini pemerintah mulai memikirkan itu ya, dan ya mulailah dengan ada regulasi dan lain-lain. Nah, di sini ya, kalau semakin ketat pemerintah, semakin kencang regulasi ya. Perusahaan-perusahaan besar, ingat mereka pegang cash money ya. Ya, secara sistem ada di bank, ada di ATM, ada di investasi ya. Ya, seperti BlackRock, Fidelity dan lain-lain ya. Terbesar mereka bukan di cryptocurrency ya, mereka di aset fisik ya, di tabungan mungkin dan lain-lain. Yang notabene itu semua bisa disita pemerintah. Yang saya lihat sih politiknya ke situ. Mereka panik, wah, sebelum Bitcoin habis ya, mereka harus punya Bitcoin. Makanya orang ya, kalau kamu punya Bitcoin, kalau kita punya Bitcoin, siapa yang mau sita? Siapa? Mau Spider-Man pun nggak bisa nyita, bos. Mau superhero pun nggak bisa sita. Itu kenapa cryptocurrency itu begitu sangat-sangat penting. Ini saya ambil di politik side, teman-teman ya, di sisi politiknya ya. Saya nggak ambil saya nggak ambil di sisi akan dipam atau didam, enggak ya. Sekali lagi saya ambil ini di sisi kenapa begitu penting, kenapa instansi mulai masuk semua menawarkan untuk ambil kripto. Kalau mereka beli langsung, teman-teman ya, kalau mereka beli langsung sebenarnya bisa ya, tapi mereka mau bisniskan ya, supaya mereka punya POR atau proof of reserve ya, terus mereka punya kios atau bisa dibilang ya tempat berdagang lah ya, kira-kira gitu. Itu yang saya lihat di sisi politik ya, itu di sisi politik. Sebenarnya kita untuk saat ini tidak bebas ya, tidak ada kebebasan saat ini. Kalau kita berbicara kita hidup ya, terus ada uang ya, ada aset dan lain-lain, itu belum free ya, itu belum bebas teman-teman. Karena kembali lagi ya, negara kapan saja bisa ambil, negara kapan saja bisa kuasai. Kita nggak tahu tiba-tiba ada terjadi peperangan ya, kayak dulu itu ya di Krismon ya, terjadi krisis moneter ya, terjadi propaganda di negara. Ada beberapa aset orang di negara ini yang jadi milik negara ya, yang orang-orang yang kabur ya ke luar negeri, akhirnya jadi aset milik negara. Bayangin kalau orang waktu itu lari bawa Bitcoin, ya biasa-biasa saja, mereka nggak akan susah, mereka akan nggak akan semiskin itu ya, kira-kira begitu. Itu kenapa cryptocurrency itu sangat-sangat penting, teman-teman ya, sangat-sangat penting ya, dan harus punya ya, dan kalau bisa ya jangka panjang, teman-teman ya. Pokoknya saya merasa beruntung deh buat teman-teman semuanya, dan saya juga ya, saya merasa beruntung karena kita sudah ngerti kripto dan kita sudah punya cryptocurrency ya. Kasihan yang belum paham ya, apalagi yang belum punya ya kan. Menurut kalian seperti apa, teman-teman ya? Boleh deh kalian drop komen. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.